Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa program PAUD atau PIAUD Institut Madani Nusantara yang saya banggakan, terima kasih. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk di mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk pertemuan sekarang, saya langsung sampaikan melalui Zoom meeting yang direkam dan diupload ke YouTube, dan silakan Anda mengikuti kegiatan kita di perkuliahan ini untuk Anda ikuti dari awal sampai dengan akhir, karena nanti di pertengahan ataupun juga di akhir pertemuan kita akan saya sampaikan tentang tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Oke. Materi kedua kita itu adalah tentang manajemen pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Saya bantu untuk share screen untuk Anda bisa pelajari tahapan-tahapan yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Oke. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terkait dengan bagaimana manajemen pengembangan karakter pada anak usia dini. Kalau kita tanya tentang apa saja yang akan dibahas dalam konteks kita hari ini, pertama pembahasannya adalah tentu tentang karakter itu sendiri, nanti juga tentang manajemennya dan apa saja yang bisa dilakukan di PAUD untuk pengembangan pendidikan karakter. Ya. Bahwa karakter adalah evaluasi dari kualitas tahan lama dari individu tertentu. Maksudnya apa? Yang namanya manusia itu memiliki bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya, yang itu menunjukkan siapa dia. Dan itu yang disebut dengan karakter. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan hal-hal yang benar, karena godaan-godaan di luar sana itu memungkinkan orang untuk bisa cenderung pada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Berkarakter itu artinya berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Nah, ini kalau dijelaskan lebih lanjut, bahwa karakter itu mengacu pada serangkaian sikap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sikap itu attitudes, atau perilaku, behavior, bahkan motivasi. Motivasi itu apa? Sesuatu yang mendorong kita melakukan sesuatu. Dan keterampilan atau skills. Ini hal menarik nih. Ada 4 hal karakter itu. Attitude, behavior, motivations, dan skills. Nah, selain itu, karakter khususnya yang baik itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia adalah rangkaian dari perbuatan yang tidak hanya ditujukan pada diri sendiri, melainkan juga perbuatan pada orang lain. Ada hubungannya antara dirinya dengan interaksi orang lain. Kita tidak bisa menyebut seseorang itu jahat kalau dia tidak melakukan kejahatan pada orang lain. Seperti itu contohnya. Nah, penjelasan lainnya adalah bahwa karakter itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat genetik. Genetik itu turunan, ya. Sehingga untuk membentuk karakter harus melalui proses pembelajaran dan pembiasaan atau pelatihan secara terus-menerus. Terkait dengan karakter, maka yang dilatih dan dibentuk adalah kebiasaan. Dalam hal apa kebiasaannya itu? Pertama, dalam hal berpikir, merasa, dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini menarik kalau menurut saya untuk Anda camkan baik-baik, ya, bahwa seseorang punya karakter itu bukan otomatis keturunan dari orang tuanya. Tidak semua orang tua yang baik punya anak yang baik, ada juga yang tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya karakter itu sesuatu yang berproses dalam perjalanan episode kehidupan seseorang. Jadi jangan khawatir Anda kemudian contoh ada yang tidak pernah mengetahui ibu atau bapaknya contohnya,
ketika Anda hari ini ada, itu bukan karena genetiknya karakter orang tua Anda masuk situ. Kalaupun ada, kebetulan saja. Kalaupun ada istilah bahasa Sunda itu, uyah tara tees kaluhur, katanya. Itu menunjukkan sebetulnya sifat-sifat dan genetik itu memang ada. Tetapi kemudian yang muncul dan nampak ke dalam dalam pandangan seseorang itu tidak 100% mencerminkan dari tabiat dari orang tuanya. Nah, maka di sini ada penjelasan bahwa karakter itu perlu dibiasakan, dilatih, diajarkan gitu. Karena apa? Proses hakikat dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi tidak mudah untuk menjadi manusia. Karena inti manusia adalah karakter, hakikatnya adalah tidak mudah juga untuk membentuk karakter manusia. Ya. Untuk berpikir yang baik saja hari ini kita akan menghadapi banyak kendala. Karena godaan di sekitar kita rata-rata mengarahkan ke hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, merasa. Hari ini perasaan itu gampang dibunuh. Hanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu benar, merasa bahwa itu benar, dan kita yakinkan bahwa itu benar, kadang-kadang tidak berani juga mulut ini berbicara itu benar. Karena merasa sesuatunya ada yang menghalangi. Ini juga jadi persoalan. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu yang namanya manusia berharap ketika dia berperilaku, bersikap, memiliki motivasi, selalu diarahkan untuk hal-hal yang baik. Nah, kemudian interaksi apa ketika berbicara interaksi seseorang dengan orang lain tadi, menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Ada pendapat dari ahli namanya V. Campbell dan L. Obligasi yang menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter. Prinsipnya karakter itu berpengaruh, yes, tapi tidak 100%. Ya, ada faktor-faktor lain. Tadi disebutkan ada genetik, ya. Faktor keturunan berpengaruh nggak terhadap karakter? Yes, berpengaruh. Tetapi pengaruhnya tentu bisa ditambahkan dengan faktor pengaruh yang lain. Kedua, yang bisa membentuk karakter seseorang itu adalah pengalaman masa kanak-kanaknya. Terkadang tidak sedikit orang yang kemudian merasa trauma untuk tidak melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu itu karena ada traumatiknya di ketika masa kecil. Kemudian pemodelan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua. Ini karena sifat dari seseorang itu biasanya melakukan proses imitasi atau peniruan terhadap apa yang dia lihat. Makanya kalau Anda coba bayangkan gitu ya, kalau Anda punya anak atau Anda punya adik lah gitu, dia ada pergaulan di luar sana, apa yang dia dapatkan di luar dibawa ke rumah, diomongin di rumah atau dipikirkan di rumah, terdengar oleh Anda ataupun orang tua Anda, itu pasti kalau bertentangan, itu pasti ada pertanyaan. Dari mana tuh omongan begitu? Omongan kasar begitu? Itu karena dia mungkin melihat ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Akhirnya dijadikan sebagai model. Ya. Makanya kenapa kemudian kita selama menjadi orang dewasa harus memberikan contoh terbaik dalam sikap, perilaku, karakter, dan juga yang lainnya, karena akan dilihat oleh orang anak kecil terutama. Ya. Kemudian yang keempat, pengaruh lingkungan sebaya. Nah, ini teman-temannya. Ini juga faktor pengaruh luar biasa. Ya. Kalau dalam seseorang itu ada sebuah pepatah itu menyebutkan, kalau Anda ingin tahu siapa dia, tanya aja temannya siapa. Tanya aja ke temannya. Karena temannya yang lebih tahu siapa dirinya. Jadi kalau Anda sebagai orang tua atau Anda punya adik gitu, kalau Anda ingin tahu bagaimana perilaku dari adik Anda atau anak Anda, tanya aja temannya siapa. Makanya kalau kita tidak tahu teman-temannya, nah itu jadi kerepotan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, lingkungan fisik dan sosial. Saya ingin menyebut khusus untuk bagian ini, istilah dalam pendidikan namanya milieu. Milieu itu artinya tempat. Jadi kalau boleh
terjemahkan begini. Sesuatu yang mahal di lingkungan kita yang tidak bisa kita beli dengan uang, itu adalah lingkungan kita. Jadi kalau misal Anda bertemu dengan lingkungan yang baik, itu sebetulnya Anda sedang mendapatkan rezeki yang baik. Kenapa? Karena lingkungan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan Anda selama Anda berada di sana. Contoh, kalau di lingkungan Anda jauh dari masjid, kemudian lingkungan Anda adalah orang-orang yang relatif tidak berpendidikan S1, contohnya, maka Anda akan berkawan dengan, kalau anak Anda atau adik Anda akan berkawan dengan yang sama pemikirannya dengan orang-orang tuanya. Termasuk Anda pun tidak akan berpikir yang lain kecuali apa yang dipikirkan juga oleh lingkungan sendiri. Karena pergaulan itu menjadi bagian penting dari cara berpikir Anda untuk menghadapi kehidupan ini. Kalau misalkan Anda, maaf ya, ini nih contoh kecil, tinggalnya di gang, kemudian hanya masuk motor saja, rata-rata, kebanyakan, faktor lingkungan yang itu, ya kalau bukan karena motivasi yang tinggi untuk punya mobil, contohnya, nggak akan kebayang tuh dia pengen punya mobil. Kenapa? Lah lingkungan saya masuk gang doang, teman-teman saya juga di sekitar atau tetangga-tetangga saya juga di sini pada punya motor aja gitu. Jadi tidak akan menjadi pengaruh membuat dia berubah. Rata-ratanya begitu. Sekali lagi saya bilang rata-ratanya. Makanya ini kan faktornya faktor ekstrinsik atau faktor yang eksternal, ya. Nah kemudian yang keenam itu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang adalah substansi materi yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lain, termasuk masyarakat. Karena jangan-jangan ini apa yang didapatkan dia ketika di sekolah ternyata ketika dibawa ke rumah tidak sama. Nah, ini jadi problem. Termasuk juga ketika dia berada di masyarakat, dia mendapatkan nilai-nilai, si anak itu mendapatkan nilai, mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif, dia akan bawa ke sekolah, di sekolah dia akan menyebarluaskan juga. Nah, ini tentunya sebagai seorang guru, penting kiranya kita memberikan konten-konten yang memberikan dampak positif kepada siswa kita. Nggak boleh justru yang diajarkan adalah hal-hal negatif. Jangan sampai kemudian terjadi materi pelajaran yang diberikan oleh guru itu ternyata tidak berdampak baik terhadap karakter yang harusnya dibina oleh guru tersebut kepada anak tersebut. Dan yang terakhir, menurut Campbell, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap karakter anak adalah, atau karakter seseorang lah, itu adalah media massa. Nah ini sebetulnya media massa ruang lingkupnya sangat sempit ya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang tuh bisa media sosial, bisa lagi media digital, media digital. Jadi media massa yang dimaksud di sini kita perluas menjadi media sosial, media digital. Pokoknya setiap yang namanya media itu pasti ada faktor pengaruh kepada seseorang. Jadi kalau dulu sebelum ada handphone, bangun tidur jam 2:30 itu langsung ke air, kemudian wudhu, kemudian sholat tahajud. Kalau sekarang enggak, bangun 2:30, kemudian dia pegang handphone, lalu lihat ada pesan siapa atau ada konten apa. Kalau misalkan mau tahajud, dia bikin status di WA-nya atau di Facebook-nya, kemudian bagikan dulu ke orang-orangnya sebelum tahajud nih. Dia belum kemana-mana, baru duduk aja. Itu setengah jam, udah gitu baru ke air. Wah, baru wudhu. Ngeri. Itu begitu besarnya pengaruh. Belum lagi kalau kemudian banyak orang yang berperilaku jahat seperti melakukan hack ya, peretasan gitu. Itu karena ternyata dia bisa mempelajarinya di YouTube. Jadi di YouTube itu ya kita nggak tahu ya kata kunci apa yang kemudian dia pakai untuk bisa belajar merakit bom, meretas komputer ataupun meretas juga jejaring website yang dimiliki oleh pemerintah ataupun juga swasta. Ini ternyata dipengaruhi oleh media sosial. Belum lagi kalau ini kita punya handphone, semua informasi masuk ke situ, mau yang baik, yang buruk, yang jelek, yang hoax, yang benar, Masya Allah. Itu akan berpengaruh terhadap karakter manusia. Ya, sekarang, kekinian. Oke, next. Nah,
banyak perilaku guru yang dapat membunuh karakter anak. Dan ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan, yaitu dengan membuat anaknya merasa rendah diri. Contohnya, seorang guru yang tidak pernah memberi pujian atau memberikan kata-kata positif, kecuali cemoohan, kata-kata negatif yang membuat murid itu akan merasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri yang telah terbentuk sejak anak usia dini itu akan terbawa sampai dewasa. Makanya hati-hati buat Bapak Ibu-ibu guru ya, calon-calon di mahasiswa PIAUD, Anda tidak diperkenankan untuk membiasakan berkata-kata yang membuat anak itu sakit hati. Ya, kata-katanya jangan mengarah pada masalah fisik gitu ya. Itu pembulian yang secara tidak disadari. Jadi yang disebut dengan kekerasan itu ada kekerasan secara verbal, ada kekerasan secara fisik. Nah, kata-kata itu akan lebih apa ya? Lebih terkenai kepada si hati si anak dari lisan kita. Makanya dia akan ke bawah sampai dengan dewasa. Kemudian apa yang harus ada? 3 unsur mutlak dalam pendidikan karakter. Ini penting untuk dicatat betul-betul. Yang pertama adalah bahwa knowing the good, tahu tentang yang baik. Bahwa anak tidak hanya mengetahui hal-hal yang baik, tapi mereka juga memahami perlunya melakukan hal-hal yang baik. Knowing the good artinya tahu tentang yang baik, tapi juga tahu kenapa perlunya melakukan hal yang baik. Anak itu diberikan penjelasan kenapa dia harus berbuat baik, ngomong nggak boleh kasar, jangan berprasangka buruk, itu dijelaskan. Ya, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap respon si anak tersebut ketika mendengar paparan-paparan kita. Kemudian yang kedua adalah feeling the good. Kalau feeling the good itu membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan berlatih melakukan efek dari perbuatan baiknya. Jadi setelah knowing, itu adalah feeling the good. Dan yang terakhir adalah acting the good. Nah, kalau ini sudah masuk pada implementasi atau masuk pada tataran sebutnya tuh pengejawantahan dari knowing-nya dan feeling-nya, masuk di acting-nya. Ya, anak dilatih dan dibina dan dibiasakan untuk berbuat mulia. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Dr. Ratna Bengawangi, salah satu tokoh Indonesia perempuan atau ibu-ibu yang memiliki pandangan yang luar biasa tentang pendidikan karakter untuk anak, terutama anak usia dini. Oke, nah pada pendidikan anak usia dini, nilai-nilai yang dipandang penting dan dikenalkan dan diinternalisasikan dalam perilaku mereka itu, Anda bisa catat di sini baik-baik. Pertama, ada kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ini menyangkut masalah spiritualitas juga, ya. Yang kedua tentang kejujuran, yang ketiga disiplin, yang keempat toleransi dan cinta damai, lalu yang kelima percaya diri, keenam mandiri, ketujuh tolong menolong, kerjasama dan gotong royong, yang kedelapan adalah hormat dan sopan santun, lalu yang kesembilan tanggung jawab, kesepuluh itu adalah kerja keras, ke-11 kepemimpinan, ke-12 kreatif, ke-13 rendah hati, ke-14 peduli lingkungan, dan yang ke-15 cinta bangsa dan tanah air. Ini sebetulnya ruang lingkup yang sebenarnya menjadi bagian penting dari semua episode pengajaran yang dilakukan oleh guru ketika dia berada di kelas. Hati-hati bahwa setiap praktek yang dilakukan guru selama kurun waktu tertentu dalam pembelajaran, itu hakikatnya adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan dia keseharian. Ya. Contoh lagi, kita lihat bagaimana pendidikan karakter bagi anak usia dini pada prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Nah, ini ada secara kekhususan yang perlu diketahui oleh Anda semua tentang bagaimana pendidikan karakter ini mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan anak secara bertahap sesuai dengan DAP. Apa itu DAP?
developmentally appropriate practice. Jadi praktek perkembangan yang sesuai gitu ya. Yaitu selain sesuai dengan prinsip pengembangan DAP juga harus menyeluruh, berulang dan terintegrasi. Ini makanya istilah berulang itu hakikatnya adalah cara agar si anak lebih bisa mengetahui, memahami dan menghayati apa yang diajarkan oleh gurunya. Makanya guru tidak boleh bosan untuk memberikan penjelasan terhadap murid pada saat menjelaskan tentang karakter, terutama juga dari sisi-sisi yang tepat sesuai dengan dunia anak. Karena ini kejadiannya, guru itu tidak boleh membawa dunia anak masuk ke dalam lingkungan pemikiran guru, tapi si guru yang harus masuk pada dunia anak. Yang salah kaprah itu adalah ketika anak dipaksa memahami apa yang disampaikan gurunya. Bukan itu yang harus dilakukan. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana guru memahami siswanya lebih mendalam. Bahwa dia ketika kecil itu berbeda dengan anak hari ini ketika kecil. Nggak bisa disamakan. Ya. Kalaupun Anda di rumah, contoh punya anak kecil yang sekarang sudah dewasa, Anda pernah tahu bagaimana anak kecil itu dulunya. Itu nggak bisa disamakan dengan bagaimana mengelola anak kecil hari ini. Ada perbedaan-perbedaan. Ya. Artinya kita menjadi dewasa dan bijak akhirnya menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan melalui kegiatan bermain. Dengan menggunakan alat-alat bermain yang sesuai dengan perkembangan anak. Tentu bagi seorang guru PAUD harus sudah paham bahwa ternyata yang namanya perkembangan anak ini secara gradually atau bertahap, ya, secara berangsur-angsur, itu mengarah pada perkembangan-perkembangan yang positif. Dan ini harus dimulai dari bagaimana memahami kondisi secara psikologis anak tersebut. Bahwa anak itu dia berkembang karena posisinya dia masih sering bentuk bermain. Maka bermain itu menjadi media, termasuk menggunakan alat bermainnya sendiri, untuk si anak itu bisa berkembang. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah bahwa bagaimana untuk mengacu pada prinsip pembelajaran di pendidikan karakternya, menekankan pada proses perkembangan anak daripada hasil. Jadi, jangan berorientasi anak itu baik di akhir, tapi bagaimana prosesnya, apakah kita sudah lakukan dengan benar atau tidak gitu. Ya. Kalau belum, maka ya lakukan dulu prosesnya benar. Nggak boleh Anda itu sekali-kali melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran yang seharusnya dilakukan. Jadi orientasinya pada prosesnya, bukan pada hasil. Karena prinsipnya hasil itu nanti tergantung pada prosesnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan individual diutamakan dengan memperhatikan tingkat perkembangan setiap anak. Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan jika pada saat yang sama kita melihat pada banyak orang yang harus kita ajarkan. Jadi treatmentnya atau perlakuannya tetap harus treatment individual, ya, individual masing-masing. Kemudian yang selanjutnya melalui contoh dan keteladanan dari orang dewasa dan yang ada di sekitar si anak, seperti tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya, orang tua dan masyarakat. Kalau ada pertanyaan istilah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bedanya di mana? Kalau tenaga pendidik itu tenaga yang memang dalam proses pengajaran, mengajar di kelas, punya tanggung jawab, diantaranya guru, dosen, itu tenaga pendidik. Kalau tenaga kependidikan itu tenaga yang berada di lembaga pendidikan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, seperti TU. TU itu tenaga apa? Tenaga kependidikan, ya, operator, kemudian lagi apa? Librarian, pustakawan itu adalah tenaga kependidikan. Di samping juga ini yang harus jadi contoh adalah si orang tua dan masyarakat. Kenapa masyarakat itu harus jadi contoh? Ya iyalah, jangan sampai di sekolah diajarkan jangan judi, jangan nyambung ayam, jangan mabuk gitu ya, jangan minum minuman keras. Ya ternyata di masyarakatnya malah biasa gitu. Judi biasa, nyambung ayam biasa gitu. Nah, itu kan jadi kacau ya. Ada konslet antara apa yang disampaikan di sekolah dengan yang dihadapi atau fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian
menekankan pada proses interaksi anak dengan orang dewasa, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Ini juga menjadi penting. Saya tadi bilang, lingkungan itu mahal, karena dia diciptakan dari kondisi di mana Anda berada. Nah, pengkondisian lingkungan yang sesuai dengan perkembangan karakter anak, itu harusnya lingkungan yang memang mendukung ke arah yang baik. Saya tuh sekarang itu suka ngeri gitu ya, maaf ya. Nah, kita mungkin sebagai contoh dalam pengajaran ya. Anak tuh ini jangan di tempat lain lah, di tempat saya di sini nih, si Aul ya. Tuh nyebut pagung, anjing, babi, anak kecil lah usia SD kelas 1 bahkan TK aja udah biasa. Ngeri banget. Makanya kalau Anda punya kesempatan memberikan anak untuk berkembang lebih baik, saya pikir lebih amannya mungkin Anda bisa titipkan kepada para kiai, para ustadz yang ada di pesantren. Karena insya Allah di tempat itu lingkungan sangat terjaga, sangat-sangat terjaga. Termasuk teman sebayanya juga, ya. Dan orang-orang dewasa juga harus mencerminkan perilaku-perilaku yang positif. Maka kalau Anda sebagai mahasiswa PAUD hari ini, saya melihat adanya kayak stigma negatif masyarakat yang disebarkan melalui media tentang pesantren yang di dalamnya selalu ada kisah-kisah penyelewengan moral gitu ya, asosial gitu, asusila gitu. Itu saya ingin katakan itu adalah hanya oknum saja. Ya. Orang-orang yang sebetulnya tidak bisa dijadikan contoh. Ya. Kemudian, bagaimana kriteria pendidiknya? Ini kita coba masuk pada manajemen pendidiknya. Kriteria pendidik dalam konteks pengembangan karakter siswa itu adalah pertama, dia pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia. Antara lain, dia harus bisa berbuat baik, sopan santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat untuk belajar. Gitu. Kemudian kriteria yang kedua adalah pendidik mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya dalam penerapan proses pendidikan. Jadi mohon untuk bisa menjaga perilaku, karena setiap perilaku Anda sebagai guru di tempat mengajar itu akan selalu dijadikan sebagai blueprint ya, atau cetak birunya lah gitu. Sekali copy paste malah. Hati-hati ya. Lalu bahwa pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu moral dengan siapa? Dengan anak. Kemudian tentang bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan, kemudian serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Itu dijelaskan oleh siapa? Oleh pendidik. Dan dipraktekkan juga oleh pendidik itu sendiri. Karena apa yang dipraktekkan oleh si gurunya itu akan dilihat dan akan dihayati oleh muridnya. Nah, lalu pendidik perlu menumbuhkan rasa empati anak. Maksudnya apa? Yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh, berdonasi untuk Gunung Merapi. Kalian jelasin dulu tentang Gunung Merapi itu seperti ini. Banyak orang-orang yang akhirnya meninggal, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa menuntut ilmu dengan tenang karena gara-gara tidak punya tempat tinggal. Kalian perlu juga suatu saat kalau ada kejadian-kejadian luar biasa yang ada di sekitar kita, mengajak anak untuk melihat, mengetahui, merasakan, dan menghayati tentang peristiwa tersebut. Ya, supaya apa? Dia memiliki empati. Kemudian yang selanjutnya, pendidik mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam semua aktivitas pembelajaran. Dari mulai masuk ke kelas sampai dengan keluar ke kelas itu. Itu semuanya adalah rentetan dari integrasi dari nilai-nilai karakter yang tadi disebutkan. Kemudian selanjutnya, prinsip yang harus juga ditekankan pada saat guru mengajar itu adalah pendidik menciptakan suasana lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Nah, ini juga diperlukan kerjasama pada akhirnya, tidak hanya guru sendirian, tapi juga mungkin dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar yang kebanyakan menyekolahkan anak-anaknya ke tempat PAUD ataupun TK Bapak Ibu semua. Kemudian yang lain prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran di karakter adalah
pendidik membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah dan di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, tentu hal ini penting untuk bisa dijadikan bahan sosialisasi kepada orang tua. Anda katakan bahwa, Bu, Pak, guru-guru didik itu Superman, yang dia tidak semuanya bisa, kadang-kadang ada yang nggak bisa dia. Nah, kalau tidak bisa gimana caranya? Ya, belajar. Gurunya belajar untuk bisa, orang tuanya pun belajar karena anak yang dititipkan adalah anak dia, bukan anak orang lain gitu. Ya. Oke. Oke. Untuk sesi ini saya pikir akan saya sampaikan nanti setelah di bagian kedua ya. Bagian kedua untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan program pendidikan karakter pada anak usia dini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.